apa yang terjadi dengan Indonesia saat ini. Pelaksanaan pemilu 2024 diduga ada kecurangan. Amin memaparkan adanya dugaan bukti dan jenis kecurangan dalam Pilpres 2024. Adanya dugaan 54 juta DPT bermasalah. KPU dan Bawaslu Lampung menemukan ratusan surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kota Bandar Lampung sudah tercoblos. Dugaan kecurangan terjadi sejak sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, sampai pasca pencoblosan. Kalau kita jadi takut beneran, mereka menang. Gua di sini bukan membahas politik, karena kita tahu apabila kita membahas politik, pasti tidak akan ada ujungnya. Setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing, dan itu belum tentu benar. Karena di dalam dunia politik, yang tahu dengan dunia politik itu sendiri adalah para politisi itu sendiri. Kita hanya berasumsi dan termanipulasi oleh berita hoaks. Ya, semua orang bebas berpendapat, tapi cuma sedikit yang bisa menerima. Di balik itu, kita sudah tahu bagaimana film Dirty Vote yang menceritakan tentang kecurangan pada pemilu. Gua pribadi nggak peduli, karena kembali lagi, dalam membahas politik atau kontroversial, semua orang mempunyai opini masing-masing. Bisa dibilang benar atau enggak. Karena gua tahu, berdasarkan hadits yang sangat terkenal, berbunyi, di akhir zaman, orang jujur akan terlihat bohong. Orang bohong akan terlihat jujur. Hadis yang sangat terkenal sekali di kalangan muslim. Tapi gua di sini ingin menjelaskan mengapa kita harus stop menjadi orang miskin. Hubungannya apa? Karena di dunia ini, orang miskin selalu ditindas. Dan suara-suara mereka yang mereka keluarkan banyak yang tidak didengar. Kalau kita stay miskin, urusan kita akan dipersulit, gak bisa apa-apa, cuma bisa patuh dengan peraturan yang ada. Ini udah saatnya kita harus bekerja keras untuk mencari sedikit kebebasan. Welcome to I'm Limitless. Bagaimana reaksi lu apabila gua bilang dari dulu dunia ini tidak adil? Ya, dari zaman penjajahan saja, kita sudah banyak mendengar cerita-cerita yang disembunyikan. Mulai dari sejarah-sejarah Indonesia yang banyak tidak bisa dipublish, dan banyak sejarah lainnya yang tidak diungkit karena apabila diungkit, bisa menimbulkan kericuhan di Indonesia. Tapi gua di sini tidak akan menceritakan sejarahnya seperti apa. Cuma lu tahu bahwa kejadian yang tidak adil dan peperangan ini sudah lama terjadi di Indonesia maupun seluruh dunia. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno. Setelah penjajahan yang Indonesia alami selama 350 tahun lebih lamanya, akhirnya Indonesia bisa merdeka dan masyarakat Indonesia lebih tenang dan tidak ada lagi penindasan yang dilakukan oleh orang luar. Tapi ternyata tidak sebahagia itu. Setelah Indonesia merdeka, musuh dari dalam negara pun bermunculan. Ada orang atau oknum yang masih haus dengan kekuasaan dan melakukan apapun untuk mendapatkan kekuasaan itu. Bukannya mereka damai, tentram, merdeka, mereka malah muncul sebagai musuh dalam negara yang ingin menjatuhkan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Dari sejarah yang singkat, kita tahu bahwa dari dulu emang dunia tidak adil. Tidak ada yang namanya kedamaian di dunia ini. Pasti ada orang yang menginginkan kekuasaan dan harta yang berlimpah dengan cara yang sangat buruk. Kemudian bertahun-tahun peperangan perebutan kekuasaan ini terjadi di negara kita tercinta Indonesia dan tidak berhenti hingga sekarang. Pada zaman dahulu, orang merebut kekuasaan dengan darah dan uang. Tapi di zaman sekarang, orang bisa membeli kekuasaan tanpa tumpah darah. Ini seharusnya membuat kita sadar bahwa kalau kita tidak punya kekuasaan di dunia, kita akan ditindas. Tapi gue bukan memotivasi untuk mengincar kekuasaan, bukan. Karena tidak semua orang bisa memiliki dan mempunyai kekuasaan. Gue di sini memberitahu lu bagaimana cara keluar dari perang itu sendiri. Dan caranya adalah sukses.
Ya, betul. Dengan kesuksesan, lu bisa keluar dari dunia itu dan membuat dunia lu sendiri. Orang miskin tidak memiliki opsi yang banyak dalam hidupnya. Mereka hanya bisa tunduk dengan aturan yang ada, baik itu aturan pemerintah atau aturan alam. Sedangkan orang kaya memiliki banyak opsi dalam hidupnya. Mereka bisa keluar dari sistem yang ada, memiliki banyak kenalan, dan urusan yang jauh lebih dipermudah. Lu tahu maksud gua? Sudah banyak contohnya. Tapi kita semua tahu, untuk menjadi orang yang sukses emang tidak semudah itu. Kita harus bisa bekerja keras tanpa melihat waktu. Apalagi di zaman sekarang teknologi yang semakin cepat dan kita dituntut untuk lebih kreatif sehingga mengalahkan algoritma yang ada. Orang biasa yang menjadi budak perusahaan suka mengikuti alur yang sudah ada. Mereka hanya menjalani rutinitas yang ada dan mentaati peraturan yang ada. Ya mengalir seperti air. Dan itu tidak masalah. Karena realitanya juga tidak semua orang bisa sukses. Tidak semua orang bisa menjadi bos. Tapi orang yang memiliki ekonomi di atas, mereka bisa keluar dari alur itu. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan, kapanpun, dimanapun, apapun, karena kita punya uang. Di satu sisi, urusan kita jauh lebih dipermudah, dan kita pun bisa memasuki akses-akses tempat yang sangat eksklusif, yang dimana tidak semua orang bisa memasuki tempat itu. Poin pentingnya adalah, tempat eksklusif pasti memiliki orang yang eksklusif juga. Dan orang eksklusif ini akan memberikan kita akses yang tidak bisa diberikan orang lain. Oleh karena itu, disebutnya adalah VIP. Itulah kenapa kita harus sukses. Dengan sukses, kita bisa memiliki akses yang dimana orang lain tidak bisa memasuki itu. Dan tentunya uang berbicara di sini. Karena tanpa uang, kita tidak bisa memiliki akses itu. Siapa yang tidak mau masalahnya lebih mudah dipercepat, lebih mudah selesainya? Semua orang pastinya. Apalagi masalah yang melibatkan dengan hukum. Tapi hal seperti ini hanya bisa dilakukan apabila lu punya uang. Lu punya uang, lu punya akses. Dan lu akan terkejut dengan uang, lu bisa memiliki akses yang diberikan oleh orang lain. Dan lu akan jauh lebih merasa aman. Banyak yang bilang, kalau mau sukses harus modal inilah, itulah, modal 10 juta, 100 juta. Hey, itu benar. Tapi itu hanya mempercepat. Yang murah dan gratis itu adalah kreativitas lu. Di zaman sekarang, lu bisa belajar dengan gampang. YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Free akses yang umum. Contoh, lu bisa memulai sesuatu dan mendapatkan uang hanya dengan modal HP. Bagaimana caranya dengan detail? Gue bakal ajarin, tapi komen di bawah. Selain itu, dengan HP, lu bisa mencari kerja yang work from home atau WFH. Atau lu mau bergerak di digital marketing. Lu mau branding dengan sosial media. Banyak hal. Cuma semakin banyak gadget, semakin cepat proses kita. Dan tetap, kreativitas itu nomor 1 dibandingkan gadget. Ya apa gunanya gadget yang banyak, menghabiskan puluhan juta, tapi kita tidak memiliki kreativitas. Karena banyak di luar sana yang brandingnya bagus tanpa modal yang gede. Memang yang gua ajarkan di sini hal yang duniawi. Dan pastinya kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempermudah segala urusan kita. Dan memberikan kita kesabaran untuk menghadapi ujian yang Allah berikan. Tapi kalian harus tahu, Allah tidak menginginkan hambanya miskin. Contoh, lihatlah para sahabat. Lihatlah harta yang mereka miliki. Apakah mereka ada yang miskin? Ya, mereka memiliki keimanan yang kuat. Tapi di satu sisi mereka itu bekerja keras. Mereka mempelajari dan mengerti dunia bisnis dengan baik. Ingat, ada bedanya bersyukur dengan tidak mau berusaha. Paham? Pada intinya, lu malas. Lu malas karena didoktrin oleh sosial media. Lu bermain TikTok, IG, YouTube, menonton hal yang tidak penting berjam-jam. Seandainya kakek buyut lu masih hidup, kakek buyut lu akan malu dengan lu.
Mereka yang udah capek-capek memperjuangkan negara Indonesia lepas dari penjajahan. Tapi cucu-cucunya malah malas-malasan. Penggila wanita, lemah. Ya, itu pilihan lu. Gua dan banyak orang lain juga gak peduli dengan pilihan lu. Lu mau menye-menye, malas-malas, gak ada yang peduli. Dan gua juga tahu, semua yang gua sampaikan di sini juga tidak bisa semua orang yang menerima. Well, it's okay. Semuanya itu keputusan ada di lu. Mungkin lu udah menjalani hidup yang rumit sebelumnya, atau bisa jadi lu memiliki kehidupan yang jauh lebih rumit daripada gua. Tapi bukan berarti juga lu berlindung dengan kata bersyukur. Dan akhirnya lu tidak mau berusaha, lu tidak mau belajar. Ingat, 10 sahabat Nabi yang udah dijamin masuk surga, tidak ada yang miskin. Dan lu didoktrin hanya sampai bersyukurnya doang. Kata kerja keras, lu lupain. Jangan terlena oleh dunia yang membuatmu malas. Hidup itu sangat-sangat keras. Keluarlah dari dunia dongeng lu dan pelajari apa itu sukses. Di akhir video gue minta maaf dengan kata-kata gue sebelumnya. Mungkin ada yang berlebihan bagi lu, tapi gue harap lu bisa jadiin ini menjadi motivasi bagi lu. Life is tough bro, yang manis cuma stevia. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like for support. I'll see you in the next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.